apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah? Ya, ini pertanyaan yang Anda jawab sendiri di dalam hidup Anda sendiri kan, yang saya tidak perlu jawaban Anda, tapi ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Untuk saya sendiri juga saya harus bertanya, apakah saya sudah benar-benar mengenal Allah? Ya, yang tahu kan juga kita sendiri yang tahu dan Allah yang juga pasti tahu. Ya, apakah kita betul-betul mengenal Allah? Saya kasih warna-warna, apakah itu berarti suatu pertanyaan evaluasi yang perlu dijawab oleh diri kita sendiri. Lalu kata benar-benar ya, sudah itu ya oke, sudah berarti kan sudah mencapai ya berarti ya. Kalau kata sudah itu kan berarti sudah mencapai. Lalu benar-benar berarti tidak asal-asalan mengenal, tapi benar-benar mengenal. Ya, mengenal itu tidak sama dengan mengetahui. Apakah Anda tahu bahwa Allah itu ada? Oh, tahu. Tapi apakah Anda mengenal Allah itu? Nah, itu beda kan? Tahu dan mengenal itu beda. Ya, Allah, apakah bagaimana Anda selama ini memahami tentang Allah? Ya, nah itu pertanyaan selanjutnya. Ya, ini sebagai suatu evaluasi, apakah benar-benar saya sudah mengenal Allah? Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini semua kebanyakan pertanyaan yang saya ajukan ya. Apakah hal itu penting? Mengenal Allah itu penting nggak? Nah, mungkin bagi orang-orang tertentu. Itu kan tiap orang punya konsep sendiri-sendiri. Ya, tiap-tiap orang punya urusan sendiri-sendiri dan merasa penting atau tidak penting ya tergantung subjektifnya masing-masing. Mau penting silakan, mau tidak penting pun silakan. Tidak ada yang menyalahkan. Kamu mau bilang, oh mengenal Allah, penting, silakan. Oh tidak penting, tidak penting, ya silakan. Apalagi sekarang ini zaman katanya zaman posmo ya. Menurut beberapa rekan, wah posmo itu begini, 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 begini. Tapi secara sederhana mungkin atau secara praktikal, posmo itu ya kamu mau punya anggapan tentang sesuatu itu penting atau tidak penting, ya terserah kamu. Kalau saya ya urusan saya, kamu ya urusan kamu. Ya, terserah aja kamu mau berpendapat apa. Saya tidak akan mengusik kamu, kamu juga tidak perlu mengusik saya. Jadi itu pandangan zaman modern sekarang ini ya, post modern mungkin ya, sudah lewat dari modern. Zaman modern mungkin masih pikir ada yang betul-betul benar, yang harus diperjuangkan. Ya, kalau sekarang ya benar menurut siapa? Benar menurut kamu, menurut orang lain, pendeta A, pendeta B, pendeta C, apalagi zaman YouTube sekarang atau zaman media, semua hal tentang kebenaran atau mengenal Allah itu terserah masing-masing. Makanya banyak perkelahian di YouTube itu, banyak perdebatan, perkelahian karena masing-masing mau memaksakan kehendaknya sendiri-sendiri, pikirannya sendiri-sendiri, kebenarannya sendiri-sendiri. Wow, kebenaran saya yang paling mutlak, kebenaranmu tidak mutlak. Wah, itu perang. Ya, kebenaran dengan kebenaran saling berperang. Nah, itu juga menimbulkan tanda tanya. Kenapa kok penting? Sejauh mana pentingnya? Tahu dari mana kalau mengenal Allah itu penting? Ya, bagi saya sih yang penting ya hidup berbuat baik itu yang penting. Mengenal Allah itu ya subjektifnya masing-masing kan. Tapi yang penting berbuat baik. Saya menolong orang, saya bermoral, ya saya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak memperkosa, ya pokoknya saya berbuat baik. Itu yang penting. Mengenal Allah, terlalu abstrak. Ya, mana sih Allah itu? Mana sih? Nah, coba saudara kalau ditanya, mana sih Allah itu? Gimana kok saya tidak kelihatan Allah itu ya? Tolak-tolak kiri kanan, muka belakang. Tidak pernah ketemu Allah. Jadi apakah itu penting? Ya terserahlah pikiranmu sendiri, imajinasimu sendiri, dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi ternyata doktrin Allah ini bukan hal yang mudah ya. Kalau diteliti lebih dalam lagi, wah banyak tantangan juga ya dalam pengenalan akan Allah ini. Apalagi di masyarakat yang pluralistik, ya masyarakat yang beraneka ragam umat beragamanya, yang wah mau aliran A, aliran B, aliran C, yang satu gereja aja bisa alirannya macam-macam, pemahamannya macam-macam. Hingga ya tanda tanya ya.
mau ikut gereja yang mana? Itu pun jadi pusing. Ya, atau sudah ada gerejanya tapi pendetanya yang mana? Waduh, pusing juga. Ya, apalagi dengan beraneka ragam agama dengan macam-macam variasinya. Saya kok diberitahu teman saya katanya denominasi gereja di seluruh dunia itu sampai puluhan ribu ya. Denominasi. Saya kok kadang-kadang berpikir apa benar ya denominasi itu sampai puluhan ribu. Yang kalau jumlah gerejanya ya misalnya satu denominasi misalnya denominasi GKI Pulau Jawa itu ada berapa gereja GKI? Oh ya mungkin bisa ratusan ya ratusan gereja GKI belum yang GKI yang di luar Pulau Jawa itu beda ya sinodenya beda tapi sama-sama namanya GKI juga jadi banyak itu wah yang mana ini dari sekian banyak GKI itu ya oh ya akhirnya ya terserah pendetanya lah mau ngajar apa ya semua tergantung pada pendetanya masing-masing kan begitu seringkali bingung kalau mau tanya mengenai Allah itu di mana benar-benar yang benar-benar itu sampai di mana ah bingung juga ya nah ini mengenai penting apa nggak penting ya kenapa harus diungkapkan di kelas ini gitu mengenai apa ini doktrin Allah ini ya saya terbuka untuk diskusi ya. Kalau ada teman-teman mau bertanya, mau menanggapi, silakan. Jadi jangan silent is golden. Kita di sini ini tempat berdiskusi, tanya jawab. Kita bisa lebih memperdalam ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, kita lanjut saja. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah yang benar-benar Allah? Nah, ini pertanyaan ini memang agak menggelitik juga ya. Sudah benar-benar mengenal Allah. Jadi mengenal Allahnya bukan ya ala kadarnya gitu ya, tapi yang benar-benar ya, yang benar-benar mengenal Allah. Nah, benar-benar ini berarti yang benar-benar sesungguhnya mengenal Allah ya. Nah, kalau misalnya ditanya seperti itu, apakah Anda benar-benar mengenal Allah? Mungkin jadi ragu-ragu ya. Apa saya ini benar-benar ya dengan segala kesungguhan saya mengenal Allahnya tidak sembarangan begitu mengenal Allah, tapi mengenal Allah yang benar-benar Allah gitu. Nah, ini mengenal Allah yang benar-benar Allah itu wah sangat-sangat boleh dikata tanda tanya besar ya. Apakah saya betul-betul mengenal Allah yang benar-benar Allah? Nah, jadi mana yang Allah itu? Yang mana yang benar-benar Allah? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Ya karena banyak orang yang tadi ya yang tidak peduli dengan pengenalan akan Allah atau anggap itu tidak penting. Tapi juga ada pertanyaan berikutnya yang benar-benar Allah itu artinya apakah saya percaya yang selama ini saya mengenal Allah itu sudah benar-benar Allah yang sesungguhnya atau itu hanya konsep saya sendiri. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Jadi Allah yang benar-benar Allah itu Allah yang menurut siapa? Menurut siapa? Selama ini Anda mengenal Allah menurut siapa? Ya menurut saya sendiri. Menurut Anda sendiri, apakah itu benar-benar Allah? Apakah itu Allah yang sejati, boleh dikatakan? Ya, Allah yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh Allah maksudnya. Atau Allah hasil imajinasi kita. Atau Allah hasil khayalan kita. Atau Allah hasil pemikiran-pemikiran logika kita. Tapi apakah itu benar-benar Allah? Nah, ini pun menjadi tanda tanya kan. Dari mana kita tahu bahwa Allah yang saya sembah adalah benar-benar Allah? Jangan-jangan itu hanya konsep saya saja, itu hanya pikiran saya saja, atau itu hanya khayalan saya, atau tangan saya, atau tradisi gereja saya, tradisi keluarga saya, kepercayaan keluarga saya, dan sebagainya. Jadi itu, wah perlu direnungkan baik-baik ini. Menurut siapa? Saya percaya bahwa Allah yang benar-benar Allah itu Allah yang menurut siapa? Coba sampai di sini saya ingin tanggapan Anda. Menurut Anda Allah itu Allah yang menurut siapa seharusnya? Ada yang mau kasih tanggapan? Silakan. Saya buka forum. Tolong bisa dibuka ya mute-nya untuk teman-teman mau buka mic bisa. Silakan. Siapa yang mau jawab pertanyaan saya? Allah yang menurut Allah sendiri, Pak.
Ini jawaban langsung jitu to the point ya. Jadi Allah itu tentunya bukan Allah yang menurut saya, atau Allah yang menurut pendeta saya, atau Allah yang menurut tradisi keluarga saya, atau Allah menurut nenek moyang saya, atau dan lain-lain dan lain-lain. Tapi Allah yang menurut Allah. Itu yang paling tepat. Kenapa? Itu yang paling tepat. Ya karena yang betul-betul tahu Allah yang benar-benar Allah ya Allah sendiri. Anda dan saya ini tanda tanya. Dari mana Anda bisa betul-betul yakin bahwa yang Anda pikir tentang Allah itu adalah betul-betul kebenaran. Nah, sekarang problemnya adalah Allah yang menurut Allah, bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana saya bisa tahu Allah yang menurut Allah? Atau masih ada yang ragu-ragu dengan statement tadi? Ya, Allah yang menurut Allah. Kira-kira ada tanggapan enggak? Bahwa Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang menurut Allah. Ada tanggapan atau pertanyaan? Menurut saya Allah yang disampaikan melalui firman Tuhan melalui Yesus Kristus dalam pribadinya Yesus Kristus. Yes, ini lebih terjemahan yang lebih konkret ya. Allah yang menurut Allah adalah Allah yang diberitakan ya oleh Yesus Kristus ya, adalah firman yang diberitakan melalui Yesus Kristus. Dan firman yang diberitakan oleh Yesus Kristus itu firman yang di mana saya bisa carinya? Ya, kitab firman. Yes, dari Alkitab. Ya, nah ini lebih terfokus lagi. Jadi saya tidak bertanya kepada langit, langit yang terbuka. Hai Allah, ya Allah yang mana? Kau yang benar, benar-benar Allah. Engkau Allah yang mana? Wah, saya kan tidak bisa bertanya kepada langit langsung cues gitu dari langit tiba-tiba terbuka langitnya, tiba-tiba ada suara ya, seperti itu ya. Bagaimana? Saudara suka yang cara-cara seperti itu atau mau bagaimana caranya ya? Nah, Tuhan sudah kasih cara, yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada yang masih ragu-ragu. Apa memang benar Yesus itu Allah? Ya, nah, bingung lagi. Ya, karena ada pendeta yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Allah. Coba bayangkan itu. Pendeta, ya kan? Saudara kan sudah tahu kan pendetanya yang tidak mengakui Yesus itu Allah. Ah, gimana Pak? Pendeta tidak mengakui Yesus Allah. Loh iya ada. Dan lagi viral. Cuma sekarang sudah ini berhenti ya. Karena pendetanya lagi mungkin baru kena stroke ya. Dan tidak lagi menjadi pembicara seperti dulu. Dia terang-terangan mengatakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia yang taat kepada Allah. Nah, bingung lagi kan. Jadi memang terus terang dalam pengajaran iman Kristen ini benar-benar boleh dikata ya amburadul ya. Kalau kita lihat di YouTube itu mau dengar yang mana ini dari sekian banyak. Ya kecuali yang tadi ambil amannya ya pokoknya pendetaku yang pasti benar gitu. Pokoknya pendetaku. Padahal belum tentu. Nah, kalau pokoknya pendetamu ya pendetamu tadi mengajar Yesus bukan Allah. Itu pendeta. Yesus hanya manusia, bukan Allah. Wah, kacau kan? Pendeta itu bukan pendeta junior loh, pendeta senior itu, nggak main-main tuh. Ya, gimana? Oke, tadi kita sudah sepakat Allah menurut Allah. Tapi Allah menurut Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dan melalui firman yang diberitakan. Dan firman yang diberitakan itu semua sudah tertulis dalam Alkitab. Tapi ada problemnya lagi bahwa Alkitab itu ternyata diteliti oleh 1001 macam peneliti-peneliti Alkitab yang hasilnya juga bisa berbeda-beda. Seperti saksi Yehova itu juga meneliti Alkitab dan menganggap Yesus bukan Allah, itu saksi Yehova. Tapi pendeta yang tadi barusan saya sebut itu bukan saksi Yehova, dia tidak ngaku saksi Yehova, tapi dia bilang Yesus bukan Allah. Nah, bagaimana meneliti Alkitab sampai bisa menghasilkan pengertian yang benar? Karena dari Alkitab pun bisa muncul ajaran Mormon, ajaran Children of God, ajaran Kristen progresif yang baru rame ya beberapa tahun yang lalu itu. Kristen progresif, ada yang teologi sukses, teologi kemakmuran, ya. Wah, macam-macam. Orang Kristen dan orang Kristen aja berkelahi tentang membaca Alkitab.
Contoh ya, saya bukan mengajari saudara untuk berkelahi ya toh, tapi ini saya kasih contoh saja. Misalnya bicara soal bahasa roh. Wah, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang anti, ada yang wah harus bahasa roh itu harus ya. Bahkan ada yang mengatakan itu syarat keselamatan bahasa roh itu. Itu tanda keselamatan. Kalau tidak bisa bahasa roh berarti tidak selamat. Nah, loh. Padahal semua baca Alkitab. Semua baca Alkitab, semua menghasilkan pengertiannya masing-masing. Semua jadi bingung. Yang mana yang benar? Ada yang bilang tadi ya itu yang agak lebih luas pengertian. Oh, semua gereja pasti benar. Tidak ada gereja yang salah ya. Cuma hanya ya istilahnya beda-beda atau sudut pandangnya beda. Padahal semua itu sama ya. Gereja-gereja itu semua sama. Sudut pandangnya saja berbeda. Nah itu apa benar seperti itu? Nah ini kita pelajari saudara ya. Jadi menghadapi pengajaran-pengajaran seperti ini itu hanya orang yang pusing. Kan ada yang pesimis. Sudahlah Pak. Percuma, percuma. Percuma, enggak usah berdebat dengan mereka itu. Tidak usah berusaha mengajari mereka. Biarin aja sudahlah, semua orang punya keyakinannya masing-masing. Jadi tidak perlu diskusi, tidak perlu tukar-menukar pikiran. Ya pokoknya apa yang kamu yakini ya yakinilah. Itu aja paling enak. Ya memang kalau tidak mau rame ya kayak gitu memang. Ya sudahlah, silakan meyakini menurut keyakinan masing-masing. Jalanilah menurut apa yang kamu anggap benar. Tidak usah diskusi lagi karena diskusi tambah rame, tambah berkelahi, tambah bermusuhan. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Jadi kalau kita ikut semboyan, ya biarlah yang percaya itu silakan percaya. Yang tidak percaya silakan tidak percaya. Semua boleh punya keyakinannya masing-masing. Nah, kalau sudah punya pendapat kayak gitu, ya sudah, tidak perlu belajar. Kita di sekolah ini tidak perlu, sekolah beda, sekolah teologi beda, apa itu, tidak penting itu. Silahkan punya keyakinan sendiri-sendiri, bawa ke rumahnya masing-masing, tidur dengan enak. Daripada belajar-belajar makin pusing. Nah, itu ada pendapat-pendapat yang seperti itu. Nah, inilah yang saya paparkan saudara-saudara, yang sebetulnya saya pun juga mengalami seperti ini dulu. Ya, maksudnya zaman saya masih mahasiswa, saya betul-betul pusing, betul-betul bingung. Saya nggak tahu mana yang benar. Hamba Tuhan A bilang A, hamba Tuhan B bilang B, hamba Tuhan C bilang C. A, B, dan C tidak cocok, tidak sesuai, bahkan saling bertentangan. Sebagai mahasiswa, waktu itu saya masih elektro ya. Saya dulu memang sekolah di teknik elektro. Ya, saya sebagai mahasiswa yang baru bertobat, saya belajar, pertama-tama saya anggap, oh semua gereja pasti benar, tapi lama-lama saya mulai merenung, loh kenapa gereja A nggak cocok sama gereja B, nggak cocok sama gereja C, lalu pendetanya juga saling bermusuhan, lalu tidak mau saling mengundang, pendeta satu dengan yang lain. Saya mulai bertanya, kenapa ya? Apa ada yang salah dari kekristenan ini? Nah, lalu dari saudara kita yang beragama Katolik mungkin menilai, ya inilah akibat pemberontakan kaum Kristen Protestan dari Katolik. Sehingga Kristen Protestan sekarang terpecah belah. Ini adalah suatu, ya boleh dikata mungkin akibat pemberontakan dari kaum Protestan. Sekarang rasakan akibatnya. Kamu makin memberontak, sekarang kamu terpecah belah. Rasain loh. Seperti itu ya. Kaum Protestan ini dianggap sudah kaum terkutuk ini ya, karena berani memberontak kepada gereja Katolik. Nah, itulah saudara-saudara keadaan yang memprihatinkan sebetulnya ya. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa. Ya justru ini menjadi tantangan. Tantangan untuk kita lebih maju. Jadi jangan malah pesimis ya. Wah, pusing. Nggak usah belajar. Nggak usah lebih dalam lagi. Biarin aja. Nah, nggak gitu ya. Kita yakin ya, kebenaran adalah kebenaran. Jadi kita sudah komit, kebenaran yang sejati bukan berasal dari manusia. Bukan menurut pendapat manusia. Tapi kebenaran sejati adalah kebenaran yang datang dari Allah. Dan kebenaran yang datang dari Allah sudah dinyatakan dalam kitab suci. Dan sudah juga dinyatakan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan saat ini Roh Kudus juga memimpin kita untuk memahami kebenaran demi kebenaran. Nah, itu yang membuat kita percaya dan kita tidak putus asa menghadapi semua ini, tidak putus asa. Karena Roh Kudus tetap
menyertai gerejanya. Saudara tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ya, saudara tidak ditinggalkan sendirian. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus akan menyertai kamu. Tapi sekarang timbul pertanyaan lagi, Roh Kudus yang mana? Karena banyak gereja-gereja yang percaya Roh Kudus juga saling bertentangan. Pusing lagi ya, ini antara Roh Kudus dan Roh Kudus saling berperang. Waduh, Roh Kudus yang mana ini? Roh Kudus dari Tiongkok atau Roh Kudus dari Israel atau Roh Kudus dari Jawa atau Roh Kudus yang mana? Ya, ada yang bilang, oh itu Roh Kudus dari kota Kudus itu. Ya, ini jadi guyonan. Tapi yang jelas ya, Roh Kudus dan Roh Kudus kan Roh Kudus itu cuma satu. Mana ada Roh Kudus dan Roh Kudus saling bertentangan, itu enggak ada. Jadi kalau orang-orang yang ngaku dirinya dipimpin Roh Kudus, tapi yang dipimpin Roh Kudus ini ternyata saling bertentangan, cobalah uji diri Anda sendiri. Sampai di sini apakah saya betul-betul dipimpin Roh Kudus? Atau roh dari mana? Kasih tanda tanya. Roh dari mana? Kalau betul-betul Roh Kudus, nggak mungkin hasilnya saling bertolak belakang. Betul kan? Ya kan? Seorang ayah yang mengajar anaknya. Kan nggak mungkin mengajar anak A kebenaran A. Mengajar anak B kebenaran B. Mengajar anak C kebenaran C. Lalu A, B, dan C saling bertolak belakang. Dari satu ayah yang sama. Kan nggak mungkin kecuali ayahnya sakit jiwa. Ya toh? Bisa saja, bisa keliru ngajarnya ngawur-ngawur. Ya toh? Atau pikun sudah anak ayahnya itu. Ya tuh kena demensia sehingga ngajar anak A, B, dan C saling bertolak belakang. Nah, itu kan yang tidak benar ya. Tapi kalau ayah yang masih sehat, pikirannya sehat, benar, dia mengajar anak-anaknya pasti A, B, dan C tidak mungkin saling bertentangan. Bahkan saling melengkapi satu dengan lain. Nah, demikianlah Roh Kudus kalau pimpin pasti saling memperlengkapi. Tidak mungkin saling bertentangan. Kalau bertentangan berarti ada yang tidak beres. Ya kan? Entah yang nangkep salah nangkep atau Roh Kudusnya bukan Roh Kudus. Nah, itu roh yang lain. Nah, makanya kita harus kritis, saudara. Ya, jangan cuma amin, amin, amin. Ya. Yang diamini aja itu apa? Nggak ngerti. Oh, amin, amin terus saja. Ya, kecuali namanya Pak Amin, ya toh. Baik, saya sudah banyak bicara ini ya. Saya tunggu Anda meresponi. Silakan. Silakan Pak Diego. Ya, Pak Andi, saya mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengenalan tentang Allah itu menurut Allah itu sendiri dan melalui firman-Nya. Nah, terus tadi ada problem bahwa melalui firman-Nya juga ini dari tadi pendeta satu, pendeta A, pendeta B dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Nah, sekarang problem yang ini nih persoalannya tuh gimana Pak Andi, itu patronnya tuh standarnya tuh seperti apa untuk menilai dari firman itu yang benar-benar memang kita mendapatkan Allah yang benar begitu. Yes, pertanyaan yang bagus dan memang itu menjadi banyak pertanyaan. Pertanyaannya menjadi pertanyaan bagi banyak jemaat yang memang masih bingung. Nah, makanya perlu masuk sekolah teologi beda ini untuk bertanya, untuk mempertanyakan. Gimana ini ada perbedaan-perbedaan antara para pendeta ini? Pendeta kan sudah sekolah teologi toh. Sudah diperlengkapi toh para pendeta ini. Kenapa para pendeta yang diperlengkapi ini malah bertentangan satu dengan yang lain? Berarti sekolahnya ini sekolah apa? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Sekolahnya sekolah apa? Kenapa sekolah-sekolah ini menghasilkan pendeta-pendeta yang saling bertolak belakang? Apa? Makin sekolah, makin bertentangan satu dengan yang lain. Dulu waktu jadi Kristen biasa, oh masih bisa bersahabat. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan, bermusuhan. Loh, kok tambah jadi hamba Tuhan, tambah tolak belakang. Nah, jadi yang ditanyakan Pak Diego tadi, bagaimana kita bisa betul-betul mendapatkan pengajaran yang benar ini? Ya, jawabannya seperti tadi. Mari kita belajar Alkitab bersama untuk memahami kebenaran. Sudah, makanya seluruh proses di STPDA ini adalah proses belajar bersama untuk mengenal kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran dari kitab suci. Dan mari kita uji kebenaran yang kita pelajari yang dari kitab suci ini, apakah itu betul-betul teruji kebenarannya. Saya siap untuk diuji.
oleh Anda semua juga. Silakan menguji. Saya tidak akan ngotot. Pokoknya ini ajaranku. Mau percaya silakan. Nggak mau percaya keluar. Itu namanya teologi pokoknya ya. Saya tidak menganut teologi pokoknya. Saya menganut apa yang kamu pertanyakan. Mari kita lihat kitab suci bersama. Mari kita teliti kitab suci bersama. Mari kita teliti apa kata Alkitab. Bukan menurut saya, bukan menurut Anda, bukan menurut gereja kita, tapi menurut Alkitab. Jadi kalau kita meneliti Alkitab, jangan Alkitab menurut saya, Alkitab menurut Anda, bukan. Alkitab menurut Alkitab. Nah, bagaimana bisa mengerti Alkitab menurut Alkitab? Nah, itu gunanya kita belajar sekarang. Nah, itu yang namanya back to the Bible. Semua gereja boleh bilang back to the Bible, tapi apa betul-betul back to the Bible? Apakah betul-betul meneliti Alkitab yang menurut Alkitab atau Alkitab menurut gereja gue? Alkitab menurut tradisi gue? Alkitab menurut keyakinan gue? Alkitab menurut pengalaman gue? Nah, kalau seperti itu sudah bukan Alkitab menurut Alkitab. Karena itu Alkitab menurut pengalamanmu. Sedangkan pengalamanku beda. Pengalaman orang lain lagi beda lagi. Oh, ini Alkitab menurut gerejaku. Itulah gerejamu. Gerejaku lain lagi. Gereja yang lain lagi, lain lagi. Jadi Alkitab bukan menurut gerejaku, bukan menurut tradisiku, bukan menurut pengalamanku, bukan menurut rasioku, ya, bukan menurut logikaku, tapi yang menurut Alkitab. Nah, bagaimana meneliti Alkitab yang menurut Alkitab? Nah, itulah ada pelajarannya, saudara ya. Oke, pelajarannya itu ya semester ini, ya kita belajar bersama selama 1 semester ini. Wait and see, sabar. Nanti sambil belajar, nanti Anda kalau teliti Alkitab, oh kok yang saya mengerti Alkitab enggak seperti ini Pak ya? Kok beda ya Pak ya? Yang saya pahami tentang Alkitab, mari kita diskusi. Saya tidak ada, bagi saya terbuka untuk diskusi. Saya terbuka untuk mari kita teliti bersama. Bukan kamu harus ikut saya. Ya kalau saya sesat kan kamu ikut sesat. Tapi yang benar kamu harus ikut Alkitab. Nah, mari kita lihat Alkitab bersama. Ya, Pak Diego, seperti itu. Ya Pak, makasih banyak Pak. Jadi ada yang mau bertanya, silakan. Sudah angkat tangan tadi. Halo Mbak, saya Pak. Ya puji Tuhan, saya dari Gemim, juga sekarang melayani di Beda sebagai staf part-time. Mungkin saya lebih ke menanggapi ya Pak ya, terkait perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam kekristenan, di mana kita lihat seperti yang tadi disampaikan bahwa banyak pendeta dengan banyak pemahaman sehingga ada begitu banyak sekali perbedaan. Nah, apakah ini bisa dipikirkan sebagai satu keadaan yang terjadi karena akibat dosa, tapi juga ada dalam kedaulatan Allah yang akan menuntun setiap umat pilihannya untuk bisa dengan sepenuh hati meneliti kebenaran dalam kerendahan diri untuk bisa menemukan kebenaran tentang Allah yang semurni-murninya, tapi itu hanya terjadi karena dia mengosongkan dirinya, artinya kalau bahasa Alkitab mungkin menyangkal diri, dan seperti yang tadi Pak Andi katakan, tidak menggunakan logikanya sendiri, rasionya sendiri, tidak menggunakan pikirannya, atau bahkan mungkin asumsi-asumsi di luar kitab suci. Mungkin seperti itu Pak, tanggapan saya. Yes, baik. Jadi Pak Patrick menegaskan bahwa memang karena dosa ya, sehingga kita ini jadi sepertinya tidak bisa memahami Alkitab secara lebih jelas begitu. Nah, sehingga perlu memang ada tuntunan Roh Kudus yang membuka pikiran kita, memberi pencerahan, dengan kita juga belajar untuk menyangkal diri, ya tidak mengutamakan pendapat si aku, tapi mau merendahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, tunduk kepada kebenaran kitab suci. Ya, tentunya itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat mendasar ya, bahwa tuntunan Roh Kudus yang membuka mata rohani kita. Nah, itu saya pakai istilah-istilah yang mungkin lebih sederhana, lebih bisa dipahami ya, bahwa Roh Kudus itu apa sih? Bagaimana sih kerjanya Roh Kudus itu? Kerjanya Roh Kudus itu mencelikkan mata rohani kita ini untuk sampai kita bisa melihat kebenaran yang sungguh-sungguh dari Alkitab. Jadi itu juga bukan karena usaha kita, kehebatan kita, karya-karya kita, bukan, tapi itu semata-mata karena anugerah Allah. 100% benar. Ya, jadi memang manusia itu perlu, ya istilahnya perlu dibaharui, bahkan perlu lahir baru.
perlu untuk ada kelahiran baru, karya Roh Kudus yang melahirbarukan orang sampai tercelik mata rohaninya, menyadari kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran yang bukan dari hasil logika saya atau pikiran saya atau kebenaran saya pribadi, tapi kebenaran yang sungguh-sungguh datang dari surga. Nah, itu tidak mungkin kemampuan kita. Bagaimana kita bisa mengerti kebenaran surga dengan kemampuan kita sendiri? Tidak mungkin kan? Semua itu datang dari Tuhan. Baik, terima kasih Pak Patrick untuk sharingnya tadi. Silakan, ada teman lain. Iya, Eh, silakan Pak Rama. Saya kemarin melihat postingan di TikTok diskusi antara Elia Miron dan Edis TV. Nah, Edis mengatakan bahwa doktrin-doktrin kekristenan, yaitu doktrin primer seperti doktrin Allah dan dua natur Kristus itu tidak penting. Yang penting kita hidup menyerupai Kristus. Meskipun itu dibuang ke tong sampah, kita pasti akan selamat. Nah, sementara kita di kesempatan ini itu belajar tentang doktrin Allah. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait pernyataan si Edis? Terima kasih. Ya, ini Edis TV ini lagi viral juga dan juga dapat serangan kiri kanan, baik dari Pak Muriwali dan yang lain-lain ya. Hampir semua menyerang Pak Edis TV ini, ya karena tidak tahu kebenaran yang dia yakini itu kebenaran versi mana, saya juga nggak jelas. Tapi dia begitu yakin dengan omongannya dia ya. Nah, jadi kalau saya tanggapi ya itu bagus cara berdebat dengan rekan-rekan yang dari agama Islam ya. Cara debatnya itu cukup bagus, tapi kadang-kadang juga ya nyerempet-nyerempet ada yang tidak benarnya ya, tidak benarnya ya dia mungkin dengan sepertinya agak merendahkan, menghina dan sebagainya. Itu tidak perlu sih kayak gitu. Itu kan menambah kebencian. Lalu yang kedua itu menurut saya argumen-argumen dia tentang kekristenan itu dia istilahnya mengolah sendiri. Keyakinan-keyakinan kekristenan itu dia olah sendiri. Dia tidak benar-benar belajar dengan baik akan prinsip-prinsip Alkitab yang betul-betul mendasar. Jadi dia cuma main semacam ya logikanya dia atau pikiran dia sendiri, dia simpul-simpulkan sendiri. Sayang, menurut saya sangat sayang. Dia itu sebetulnya, ya itu tadi, dalam berdebat-berdebat itu kok bagus argumentasi dia kalau berdebat dengan rekan-rekan yang dari agama Islam. Tapi kalau dengan sesama Kristen, ternyata banyak ngaconya mamanya dia itu. Nah, itu yang kita waspada ya. Jadi sayang, menurut saya sayang sekali. Itu Edis itu harus belajar baik-baik. Harus mengenal kebenaran, harus dengan rendah hati juga ya. Jangan sok-sokan merasa diri yang paling benar, paling rohani atau bagaimana. Nah, itu juga akhirnya dia akan jatuh ya di situ. Sama mirip seperti Kristen progresif yang pernah viral itu ya. Sekarang sudah terkubur itu Kristen progresif itu. Ya begitu Pak Rama. Jadi sulit memang mau didiskusikan dalam 1-2 kalimat tentang Edis TV. Karena argumen-argumen dia itu ya tidak ada dasarnya. Kalau kesimpulan saya sih begitu. Mungkin ada tanggapan? Terima kasih Pak. Ya, baik. Lanjut untuk pertanyaan kedua Pak. Ya, silakan. Kan kita ini sedang belajar. Nah, menurut Bapak, apakah ketika kita bisa belajar tentang doktrin Allah, apakah memang kita bisa benar-benar mengenal 100% Allah? Karena menurut saya dari perspektif jemaat awam, ketika kita bisa menjelaskan Allah, maka dia bukan Allah lagi. Tahu singkatnya, jangan memenjarakan Allah dalam kepala kita. Jadi, apakah dengan dogma-dogma ini kita memang bisa mengenal 100% siapa itu Allah? Terima kasih, Pak. Baik, sangat bagus. Allah kalau bisa dijelaskan itu sudah bukan Allah lagi. Kalimat ini kelihatannya cukup benar, tapi juga ada salahnya atau ada enggak benarnya. Allah kalau bisa dijelaskan itu sudah bukan Allah lagi. Nah, kalimatnya enggak berhenti sampai di situ. Allah kalau bisa dijelaskan menurut pikiran saya, itu sudah bukan Allah lagi. Tapi kalau Allah menjelaskan dirinya sendiri, siapakah Allah itu? Nah, itu bahkan kita tidak boleh menolak kalau itu penjelasan yang datang dari Allah. Paham ya? Jadi, siapa yang bisa menjelaskan Allah? Ya Allah sendiri.
Bagaimana Allah menjelaskan tentang Allah? Tentang Allah sendiri. Yaitu tadi sudah di-sharekan oleh Ibu Merlin juga, bahwa Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang menyatakan Allah. Karena Yesus adalah Allah. Kecuali kita tidak percaya Yesus adalah Allah. Coba lihat Yohanes 1 ayat 18 ya. Silakan, ada teman mau bacakan buat kita semua. Baik. Ya, saya bacakan, Pak. Ya, seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yes. Ini yang tadi dipertanyakan. Kalau Allah bisa dijelaskan, kita bisa menjelaskan Allah. Itu sudah bukan Allah lagi. Benar, kalau penjelasan itu dari diri kita. Tapi kalau penjelasan itu dari Allah, yang menolak penjelasan dari Allah itu yang kurang ajar. Karena Allah sendiri sudah memperkenalkan dirinya. Dan kita tidak mau tahu. Dan kita mencurigai. Oh, itu bukan Allah. Allah tidak bisa dijelaskan sama sekali. Kalau Allah tidak bisa dijelaskan sama sekali, ya Allah tidak perlu memperkenalkan diri kepada Anda dan saya. Ya kan? Itu kepercayaan agnostik. Jadi agnostik itu bilang, Allah itu tidak bisa kita jangkau. Pikiran kita itu nggak mungkin nyampe kepada Allah. Jadi Allah itu memang tidak bisa dijelaskan. Karena Allah itu tidak terjangkau. Jadi tidak usah mikir tentang Allah. Karena Allah itu pun tidak akan pernah saudara bisa mendefinisikan Allah. Tidak pernah Anda bisa memahami Allah. Karena Allah itu maha sampai Anda tidak bisa tahu apa-apa tentang Allah. Ya, kalau sudah seperti itu, ya tidak usah mengenal Allah sama sekali. Buat apa? Ya kan? Masalahnya bukan Anda yang berusaha mengenal Allah, tapi Allah yang mau memperkenalkan diri kepada Anda dan saya. Itu poinnya. Kan Anda yang berusaha mengenal Allah, tapi Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Lalu kalau umatnya tidak mau tahu, itu namanya kurang ajar. Betul nggak? Karena ada seorang ayah, lalu anaknya ini tidak mengenal ayahnya yang sesungguhnya. Maksudnya anaknya ini cuma tahu ayahnya dari luar permukaannya saja, wajahnya apa dia tahu, tapi hatinya ayahnya ini dia tidak tahu. Lalu ayahnya suatu saat men-sharingkan kepada anaknya mengenai hatinya yang sesungguhnya, bagaimana hati ayah ini terhadap anaknya. Terus setelah ayahnya menceritakan, mengungkapkan seluruh hatinya kepada anaknya, anaknya bilang, saya tidak percaya. Itu kurang ajar banget anak ini. Wah, ini papanya sendiri yang cerita tentang pergumulan hati seorang papa kepada anaknya, tapi anaknya tidak mau percaya. Nah, itu sama seperti Alkitab itu semuanya itu berisi tentang Allah yang memperkenalkan diri. Tapi kita tidak mau tahu. Itu namanya kurang ajar. Ya kan? Sikap yang menghormati Allah adalah kita harus menghormati juga bagaimana Allah mau memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Kita harus hargai. Jangan bilang kita tidak mungkin tahu. Allah sudah kasih tahu, kita bilang tidak mau tahu. Atau tidak mungkin tahu. Kalau Allah sudah kasih tahu, berarti ada yang Allah mau kita tahu. Tapi ada yang memang kita tidak mungkin tahu. Itu tidak diberitahu memang. Allah tidak memberitahu yang kita memang tidak perlu tahu. Tapi Allah memberitahu yang perlu kita tahu. Oke? Itu. Nah, mari kita sekarang lihat. Tadi Pak Rama belum, mic-nya belum dibuka. Apa mau bicara Pak Rama? Oh, kelihatannya freeze ini ya. Nah, sekarang kita buka Ulangan 29 ayat 29 ya. Ini ayat yang sangat terkenal. Sekarang kita baca ayat yang sudah sangat terkenal ini, Ulangan 29 ayat 29. Ya, ayatnya gampang dihafal, Ulangan 29 ayat 29. Nah, silakan, tolong ada teman mau bacakan. Saya akan Hal-hal membacakan, yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Yes. Ada yang tersembunyi. Itu hanya bagi Tuhan yang tersembunyi. Tapi ada yang dinyatakan. Nah, ini hal-hal yang dinyatakan. Jadi yang memang tersembunyi ya biarlah tersembunyi. Tuhan memang tidak ingin kita mengetahui hal yang tersembunyi itu. Tapi ada yang Tuhan mau kita tahu. Nah, yang Tuhan mau kita tahu itu dikatakan di sini, yaitu hal-hal yang dinyatakan. Atau istilah lainnya diwahyukan.
Nah, hal-hal yang diwahyukan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Berarti bukan kita tidak tahu sama sekali tentang Allah. Ada yang pengenalan-pengenalan akan Allah yang dinyatakan kepada Anda dan saya supaya kita kenal Allah kita. Demikian Saudara atau Bapak Rama, apa sudah jelas? Terima kasih Pak, sudah sangat jelas. Ya, puji Tuhan. Baik, ini sudah jam 9 lebih. Jadi kita akan lanjut minggu depan, saudara. Baik, kita akan tutup dalam doa, saudara. Kita bersyukur pada Tuhan. Saya boleh minta yang menutup doa adalah Ibu Merlin ya. Boleh tutup doa buat kita semua. Silakan Bu Merlin. Bapak, terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua pada hari ini dapat mengikuti pembelajaran mengenai doktrin, mengenai Allah, sehingga kami sungguh-sungguh bisa dapat belajar mengenai siapa Engkau sesungguhnya Allah itu, bahwa Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puja adalah benar-benar Allah itu sendiri ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kesediaan waktu yang diberikan oleh Pak Andi Halim, sehingga dapat dengan sabar mengajar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berikan hikmat, kesehatan, dan Kau selalu dalam penyertaan kepada Pak Andi Halim. Terima kasih ya Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua dan menyertai kami. Berikan kami hikmat untuk selalu kepingin belajar, menyelidiki Alkitab, dan mencari tahu mengenai Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.